Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Satria Piningit atau Ratu Adil. Tentang Ramalan Jayabaya tahun 2023 tentang Ratu Adil dan Satria Piningit ini masih bikin penasaran orang. Jayabaya adalah salah satu raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 dan mempunyai gelar Sri Maharaja Sri Warmeswara Madhusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Udunggadewa Jaya Balancana. Jayabaya ini adalah sosok pemimpin yang adil dan juga visioner pada masanya. Salah satu hal yang cukup fenomenal dari sosok Jayabaya adalah ramalannya. Raja Jayabaya berhasil membawa kembali kejayaan kerajaan Kediri. Terpecah belahnya di masa kepemimpinan Raja Erlangga. Apa sebenarnya maksud dari dua sebutan tersebut tentang Ratu Adil dan Satria Piningit? Dikutip dari karya ilmiah dan literasi Universitas Hindu Indonesia, Bali, yang berjudul Ratu Adil, Satria Piningit, dan Zaman Edan. Satria Piningit yang juga diartikan sebagai kesatria masih tersembunyi oleh zaman, sedangkan Ratu Adil diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Masyarakat zaman dulu beranggapan bahwa sebutan Satria Piningit dan Ratu Adil adalah satu kesatuan. Padahal tidak demikian. Seorang pemimpin yang dipandang sebagai Satria Piningit belum tentu menjadi Ratu Adil, sebab untuk menjadi Ratu Adil harus bersikap adil dan peduli kepada seluruh rakyatnya. Anggapan makna gelar yang sama antara Satria Piningit dan Ratu Adil muncul dari istilah Jawa yang berbunyi Satria Piningit Sinisian Wahyu Ratu Adil, yang menjadi pedoman dalam mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Dalam ramalannya, Raja Jayabaya memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Tentang ramalan Jayabaya tahun 2023, banyak wabah mengerikan. Jayabaya juga telah meramalkan bahwa wabah masih belum usai. Pada tahun 2023, akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno, yang artinya jika orang yang digigit nyamuk mati, dan banyak orang yang digigit semut hilang. Ramalan Jayabaya itu bisa jadi merujuk pada pandemi COVID-19 yang besar kemungkinan masih akan terus ada pada tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya dan ditulis oleh Jayabaya. Jayabaya sendiri merupakan raja di kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya ini dikenal khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga Jawa. Bahkan, beberapa ramalan Jayabaya diklaim sudah beberapa kali terbukti. Kali ini, yang sedang ramai dibahas dalam ramalan Jayabaya, yaitu akan munculnya sosok Satria Piningit. Dalam ramalan Jayabaya, Satria Piningit ini disebut-sebut akan memimpin Indonesia. Bahkan, sosok ini akan menyelamatkan nyawa Indonesia. Lantas siapa sebenarnya sosok Satria Piningit yang ada di dalam ramalan Jayabaya tersebut? Apakah sosoknya sudah mulai terlihat saat ini? Seorang ahli spiritual mengatakan bahwa Satria Piningit itu akhirnya muncul di Indonesia. Ahli spiritual bernama Mbah Pri bahkan menyebutkan lokasi, umur, hingga ciri-ciri fisik dari sosok Satria Piningit ini. Satria Piningit atau Ratu Adil adalah sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di tanah air tercinta ini. Tak ayal, kabar kemunculan sosok Satria Piningit ini tentu menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Dalam ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa kemunculan Satria Piningit ini akan ditandai dengan berbagai macam bencana. Mbah Pri mengatakan bahwa Satria Piningit benar adanya dan saat ini sudah muncul. Satria Piningit itu ada, ucap Mbah Pri. Dia lalu menyebutkan umur dari sosok ini. Sekarang usianya
berkisar 25 tahun, kata Mbah Pri. Selain itu, Mbah Pri memberikan ciri-ciri fisik dari sosok Sadra Piningit. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tinggi badannya 163 cm. Jelas Mbah Pri. Tak cuma itu, Mbah Pri secara gamblang menyebut bahwa sosok ini sekarang berada di selatan kota Kediri. Dia kemudian menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok tersebut. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen, tutur Mbah Pri. Mbah Pri melihat sosok tersebut menggunakan belangkon, jari berwarna putih, dan memiliki perawakan tampan. Berdasarkan keyakinannya, sosok ini nantinya akan menduduki posisi sebagai Republik Indonesia atau Presiden. Pasalnya, Sadra Piningit ini sangat luar biasa. Meski fisiknya seperti manusia pada umumnya, namun dia hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia. Demikian ulasan mengenai sosok Sadra Piningit yang ada ramalan Jayabaya. Namun demikian, ini hanyalah sebuah ramalan. Tatkala tetap kita berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia bisa dipimpin oleh orang yang benar, membuat negeri ini semakin maju dan sejahtera. Seperti yang kita sudah ketahui, Sadra Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Sadra Piningit sebagai putra Batara Indra berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi. Sebagai seorang pecaangon atau anak pengembala, kedatangan Sadra Piningit sebagai pecaangon yang akan mengembalakan daun kering dan ranting banyak dimultitafsirkan oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai upaya Sadra Piningit dalam mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dikisahkan juga bangunnya Ratu Adil adalah untuk merestorasi sistem kepemimpinan yang semena-mena sebelumnya, serta membawa bangsa dan negara kepada zaman baru. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, yaitu Sunan Kalijaga, Pecaangon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk diambil buahnya, yang bermakna seperti buah belimbing yang berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin seperti kelima rukun Islam. Ada yang berpendapat bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang apa yang digembalakan oleh Pecaangon. Pendapat yang memiliki referensi akurat melalui ketiga tokoh di atas.